Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rak Senusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Rak pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video di pagi hari yang cerah ini, sahabat Rak, saya akan mengajak sahabat Rak untuk belajar tentang pengobatan pada gatal, khususnya untuk sapi, sahabat Rak. Dan di kali ini pengobatan yang akan saya lakukan adalah bentuk injek atau suntik, sahabat Rak. Akan saya jelaskan bagaimana cara menyuntik yang benar untuk pengobatan gatal ini dan juga tentang obat yang saya pakai, sahabat Rak. Yuk, sebelum kita lanjut ke video, buat para sahabat Rak yang belum subscribe, bantu channel kami dengan cara subscribe dan share ke teman-teman sahabat Rak agar membantu channel ini terus berkembang. Yuk kita lihat sapi mana yang gatal dan kita lihat gatalnya seperti apa. Langsung saja kita masuk. Sapi yang akan kita tangani untuk gatalnya adalah si Samson, sahabat Rak, karena di bagian sini sahabat Rak, bagian punggungnya kita lihat kulitnya mengelupas seperti ini. Nah, kita lihat ini mungkin yang dinamakan dengan penyakit skabis atau gudik ya, sahabat Rak, seperti ini. Biasanya penangannya cukup simpel, biasanya saya injek, dan juga untuk obat luar kami biasa memakai Vaseline, dan kemarin ini dicoba memakai belerang, sahabat Rak. Yuk langsung kita suntik untuk si Samson ini. Ya, dan obat yang saya pakai ini adalah Wurmexin. Ini bukan endorse, sahabat Rak, cuman selama ini saya memakai ini dan memang khasiatnya nyata. Seperti ini Wurmexin. Ini dosisnya adalah 50 kilo sama dengan 1 mili. Jadi sebelum kita menyuntik sapi, kita harus tahu perkiraan bobot sapinya tersebut. Ibaratnya sapi seperti si Samson ini saya perkirakan bobotnya 200 kilo. Jadi kita hanya cukup memakai suntikan 4 mili, sahabat Rak. Dan untuk penyuntikannya sendiri itu adalah subkutan. Apa itu subkutan? Subkutan adalah jaringan di bawah, jaringan kulit di atas daging atau di atas otot. Jadi kita sebelum menyuntik harus dicubit seperti ini. Caranya adalah dengan kita mencubit kulit seperti ini, sahabat Rak. Jadi kita tahu tebal tipis kulit sapi tersebut. Ini kita lihat rontok-rontok seperti ini. Nanti biasanya akan ganti bulu yang baru, ganti bulu ini karena masih bulu pergetan. Nah, sebelum kita lakukan penyuntikan, biasanya kita bersihkan dengan alkohol, sahabat Rak. Cuman karena ini kebetulan persediaan alkohol baru habis, kita langsung suntik saja. Oh ya, untuk penggunaan jarum suntik untuk satu sapi itu harus 1 jarum suntik, sahabat Rak. Jadi setelah kita memakai jarum suntik tersebut tidak boleh dipakaikan ke sapi lain karena nanti bisa menular ke sapi yang lain. Hal yang perlu diperhatikan saat menyuntik adalah seperti ini, sahabat Rak. Jika ada sisa atau space yang ditempati oleh udara, kita harus mengeluarkannya dulu agar tidak terjadi ebole atau penggelembungan, sahabat Rak. Jadi kita keluarkan sisa udaranya dulu. Nah, setelah itu ini 4 mili kita suntik untuk si Samson. Bismillah, semoga Samson tidak berontak, sahabat Rak. Mohon maaf, ini saya juga baru masih belajar juga. Nah, setelah
kita menemui sasaran yang tepat, yaitu jaringan di bawah lapisan kulit dan juga di atas daging. Itu biasanya ada sedikit rongga. Jarum suntik akan apa namanya, agak di bagian dalam itu agak luas tempatnya. Nah, kita disuntikan di bagian situ, teman-teman. Selanjutnya kita pukul-pukul seperti ini agar tidak terjadi apa namanya, penggelakan, karena ototnya rileks. Sebelum kita suntik juga kita pukul-pukul dulu. Biasanya kalau penyuntikannya tepat, dia tidak akan terjadi benjolan, sahabat ternak. Cuman kalau kita nyuntiknya tidak tepat, nanti besoknya akan benjol. Nah, kita lihat nanti besok perkembangannya seperti apa. Kalau tidak benjol berarti penyuntikannya pas. Nah, untuk si Samson sudah disuntik, alhamdulillah tidak berontak, dan semoga nanti cepat sembuh. Dan hal yang perlu diperhatikan setelah kita menyuntik obat anti parasit, biasanya jangan dimandikan dulu, sahabat ternak, agar kinerja obatnya lebih maksimal. Biasanya saya tidak mandikan 5 hari sampai nanti gatalnya benar-benar kering dan mengelupas. Setelah itu baru bisa dimandikan setelah 5 hari. Dan selanjutnya kita suntik si senopati, sahabat ternak, karena senopati juga gatal-gatal. Namun terlebih dahulu kita ganti dulu untuk jarumnya. Setelah jarumnya kita ganti, bagian dalam kita bersihkan dengan alkohol. Ternyata tadi masih ada sedikit sisa alkohol, sahabat ternak. Kita buang sisanya alkoholnya. Nah, untuk si senopati ini kita menggunakan dosis 16 mili, sahabat ternak, karena bobotnya kisaran 800-an dikali isi bagi itu tadi, per milinya sama dengan 50 kilo. Dan untuk penyuntikannya, jika dosisnya banyak, kita menyuntiknya harus di 2 bagian agar tidak terlalu banyak di satu sisi. Ya, ini dosisnya kita bagi 8 mili 2 kali. Dulu kita buang udara, sisa udara di bagian atas ini. Ini kulitnya lumayan tebal dan kencang, sahabat ternak, jadi agak sulit. Bismillah. Nah, ini sudah bisa set 8 mili. Lalu di bagian sebelah kiri ini 8 mili lagi. Kalau kita menyuntiknya dengan benar, biasanya sapi tidak akan berontak, sahabat ternak. Sapi akan menurut. Ya, untuk Gormectin ini sendiri cairan obatnya kental sekali, jadi agak sulit ditarik spetnya. Sekarang 8 mili lagi di sisi bagian kiri. Terlebih dahulu kita pukul-pukul seperti ini agar otot yang akan kita suntik atau jaringan kulitnya rileks, sahabat ternak. Nah, ini sudah masuk.
Nah, setelah masuk kita langsung tutup juga. Alhamdulillah si senopati tidak berontak. Kita lihat cukup tinggi untuk si senopati ini. Si Lindo Aji ini juga selayaknya harus disuntik juga karena juga sudah ada gatal-gatal. Kita lihat dulu stok obatnya apa masih atau sudah tidak ada, nanti kita suntikan kalau masih ada. Bisa dilihat di bagian sini pahanya ini gatal-gatal sahabat ternak. Bagian sini juga ada gatal. Ini nanti biasanya akan mengelupas setelah kita lakukan penyuntikan. Dan itu tadi sahabat ternak, sekedar tips dari saya untuk setelah penyuntikan sapi jangan langsung dimandikan, tunggu sampai 5 hari biar obatnya bekerja secara optimal. Ini kita benarkan dulu keluhan si lembo yang lepas ini sahabat ternak. Ibu, ibu. Nah, jadi si rembo ini penurut sahabat ternak. Jika tali keluh atau kalungnya lepas itu dia akan maju sendiri saat dibenarkan. Ya, dan ini sapi-sapi yang lain sepertinya tidak ada masalah dengan kulitnya, hanya si Samson, si Senopati dan juga si Lindo Aji tadi yang ada sedikit gatal. Dan itu tadi sahabat ternak, saran saya jika sahabat ternak tidak berani untuk menyuntik sendiri, lebih baik ketimbang ambil resiko, tentunya kita panggil saja mantri hewan atau dokter hewan terdekat sahabat ternak. Dan tadi pelajaran sedikit belajar menyuntik yang saya share ke teman-teman sahabat ternak, semoga saja bisa bermanfaat buat para sahabat ternak semuanya. Ini tadi obat yang saya gunakan adalah Wormectin sahabat ternak. Obatnya relatif murah dan selama ini memang hasilnya teruji, sudah saya pakai selama kurang lebih 5 tahunan inilah. Kita lihat sih tadi di Samson itu bekas suntiknya tidak ada penggelembungan atau benjolan, semoga nanti cepat sembuh sahabat ternak. Dan untuk penanganan gatal sendiri ada beberapa obat yang biasanya dipakai, bisa menggunakan obat luar berupa salep ataupun bubuk yang ditaburkan, bisa juga secara injek atau disuntikan. Itu tadi saat sapi kami gatal, biasanya kami memakai obat oles itu adalah Vaseline yang kotak itu yang tutupnya berwarna biru, biasanya ada di toko-toko swalayan. Dan untuk injeknya saya menggunakan Wormectin. Ya, dan cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan solusi buat para sahabat ternak yang kebetulan sapinya gatal. Cukup sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.